Selamat pagi Indonesia. Ditemani dengan ragam Indonesia yang mendunia. Tahu nggak fams? Kalau di awal tahun 2022, Surabaya menyabet penghargaan sebagai kota termacet di Indonesia. What? Surabaya juga menduduki peringkat ke-41 kota termacet di dunia loh. Daftar ini dirilis menurut penilaian INRIX agar menjadi acuan pemerintah daerah mengatur kebijakan mengurangi kemacetan fams. Tapi Surabaya khususnya dan Jawa Timur umumnya tetap wow kok. Bahkan banyak mendapat penghargaan loh fams. Let's check this out fams. Widih, ini judulnya Ragam Indonesia Goes to Singapura ya. Kalau mau dapat suasana kayak gini nih fams, gak perlu terbang jauh-jauh sampai ke Singapura fams. Di Surabaya, ada wisata kuliner macam pecinan di kota Singapura, fams. Wisata pecinan bernama Kia-Kia ini cuma ada di hari Jumat sampai Minggu aja nih, fams. Malum, karena harus menutup jalan, pemandangan kayak gini gak bakal ada setiap hari. Konon katanya nih, fams, pemerintah setempat nih masih ngeraba-raba gitu, fams. Mau ngeliat antusiasme warga, kalau rame terus, gak menutup kemungkinan bakal ditambah hari penyelenggaraannya. Tempat cuci mata yang terletak di sepanjang Jalan Kembang Jepun, Surabaya ini beroperasi sejak pukul 6 sore sampai jam 10 malam. Tapi sejak pukul 5 sore, jalannya udah disterilisasi dari segala macam transportasi. Mantap! Gak perlu khawatir tempat duduk buat nikmatin makanan ya, fams. Pengelola sudah menyiapkan kursi dan meja temporary yang bisa bikin kamu nyaman. Tempat sampah juga gak kalah banyak, fams. Jadi, gak ada alasan tuh buat buang sampah sembarangan. Karena lokasinya kejauhan ya. Kira-kira ada makanan apa aja sih yang bisa puasin perut? Fams, sementara sudah ada 60 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berjualan sepanjang jalan di kawasan pecinan ini. Bukan cuma makanan ala masyarakat Tionghoa aja yang bisa didapat. Yang membumi ala Indonesia juga gak kalah banyak. Oh iya, meskipun judulnya pecinan, semua makanan dan minuman di sini dijual udah pasti dijamin halal ya, fams. Fams, buat yang pernah jalan-jalan ke Hawker Center di Singapura, ini pasti nggak asing nih sama menu ayam yang satu ini. Roasted chicken ala Singapura ini. Widih, yummy banget ini fams. Apalagi disajikan dengan nasi Hainan. Oh my wow. Oh iya, ada kue berasnya juga loh yang wajib dicoba ya fams. Wait, kita kumpulin dulu nih makanannya, baru disikat satu-satu. Kalau ada makanan, minumannya nggak boleh lupa, fams. Yang ini spesial banget nih, jamu. Jamu ini benar-benar luar biasa. Doi berhasil menjawab tantangan gempuran minuman kekinian. Dengan formulasi yang sama, dia lebih ramah di mulut. Ya iyalah, fams. Orang Indonesia memang sangat akrab dengan jamu. Dan manfaat kesehatannya, fams. Kalau masih kurang nih, ada rice bowl kekinian yang bisa diangkut. Nasi yang dibanderol mulai dari 20.000 ini berisi nasi hangat dengan telur ceplok, bakso ikan, bakso salmon, bakso lobster, sosis, sampai daging sapi. Gak boleh serakah ya, fams. Kalau dirasa perutnya udah gak muat, segera sikat makanan yang udah dipesan dulu. Ayamnya yang dipanggang dengan teknik khusus ini punya kulit yang crispy, kriuk gitu digigitnya, fams. Sementara daging di dalamnya lembut banget, fams. Wah, sedap dah ini namanya. Gak heran kalau menu satu ini selalu tersedia di street food sampai kantin sekolah. Kalau rice bowl-nya sih, wah ini gak perlu diraguin lagi nih. Siapa sih yang bisa nolak pertemanan telur, daging sapi, dan bakso-baksoan ini? Sebagai penutup, ada jajamuan yang melegakan tenggorokan. Meskipun judulnya jamu, tapi gak ada rasa pahit-pahitnya sama sekali loh, fams. Bukan hanya nyegerin, aloe vera dan rempah-rempahnya ikutan bermanfaat untuk tubuh. Gimana? Makin penasaran kan sama suasana ala Singapura ini kan? Gak pakai lama deh, harus segera diagendakan nih fams di weekend ini. Yo ya? Kota Surabaya fams sudah lama mendapat predikat kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota metropolitan di Jawa Timur ini menjadi pusat kegiatan perdagangan dan industri. Bahkan memiliki kawasan industri skala besar loh. Wah, kalau Joy sih, kalau ngebahas tentang industri, jadi lapar, fams. Apa hubungannya? Tapi kuilah, kita cari nih makanan dengan nuansa yang beda.
Kalau pengen kulineran dengan nuansa yang enak, nggak ada salahnya nih untuk berkunjung ke Duku Kupang Timur. Oh iya, sebenarnya lokasi ini merupakan rujukan untuk kolektor pecinta barang antik. Mau barang yang udah langka, semua ada. Mulai dari jam, mesin tik, telepon, sampai radio jadul. Nah, akhirnya Mbak Karina sekalian buka tempat makan yang cozy untuk para kolektor bertukar informasi dan pengalaman. Karena Mbak Karina berdarah Bali, akhirnya tempat makan ini jadi spesialisasi makanan khas Pulau Dewata di kota Surabaya. Jadi, keautentikannya nggak perlu diraguin lagi ya. Nah, tempat makan fams baru afdol nih disebut menyediakan makanan Bali kalau ada nasi Bali ayam betutu fams. Nah, masakan khas Bali ini jadi spesial karena banyak menggunakan berbagai jenis rempah-rempah sebagai bahan utamanya. Gak heran ya, kalau betutunya sendiri ini udah dapat penetapan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Mantap! Jadi kemanapun kamu melangkah, dalam dan luar negeri, kalau ketemu betutu, pastilah itu makanan dari Bali. Yang gak boleh ketinggalan nih fams, ada sate pelecing ayamnya nih fams. Bukan hanya nikmat disajikan dengan kangkung, pelecing ini terkenal dengan rasanya yang pedas, gurih, dan asam segar. Kalau di Bali sendiri, sajian ini merupakan salah satu menu perayaan yang wajib disajikan ketika ada perayaan fams. Nah, sebagai pencuci mulut, rujak buatan Mbak Karina juga nggak kalah yahut fams. Ada 4 menu rujak yang bisa dipesan, tapi ada 2 nih yang paling direkomendasikan, yaitu kuah pindang dan gula Bali merah. Sesuai namanya, kedua menu ini dibedakan oleh rasa. Buat pecinta pedas asin, sebaiknya pilih yang kuah pindang ini, fams. Nah, kalau kamu suka bumbu yang kental dengan rasa pedas manis, bisa pilih nih rujak gula merah. Oh iya, rujak beda sama salad ya, fams. Salad ini dia baru muncul pada tahun 1903. Sedangkan rujak udah ada sejak tahun 901 Masehi. Wah, nggak heran kalau rujak merupakan salah satu hidangan tertua dan makanan Jawa kuno yang diidentifikasi secara historis paling awal. Keren gak tuh? Ada satu pemandangan yang sempat viral di kota Surabaya nih fams. Ingat nggak? Yap, bunga tabebuya bermekaran di beberapa jalan protokol kota Surabaya sejak tahun 2010 lalu. Cantik maksimal fams! Saat ini diperkirakan ada sekitar 16.263 pohon tabebuya yang telah ditanam Pemkot Surabaya. Wah, kalau bermekaran rasanya berasa kayak di Jepang fams. Atau di Tiongkok ya fams. Ngomong-ngomong soal Tiongkok nih, wah, Joy jadi inget nih fams. Satu lokasi yang bikin kita bisa ngerasain nuansa negara tirai bambu itu. Ini dia. Kalau kamu nih fams, pengen ngerasain suasana dengan konsep peranakan Indo-Chinese, di sini tempatnya. Restoran yang berada di Jalan Raya Kupang Indah, Kota Surabaya ini punya menu yang unik banget fams. Tiap menunya dibanderol mulai dari harga belasan ribu rupiah dengan porsi besar. Banyak yang bilang restoran yang satu ini jadi jagoannya rawan kolesterol sumsum fams. Tuh, lihat, potongan tulang sapi ini disajikan bulat-bulat, lengkap dengan sumsumnya. Mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat loh. Kalau pesan menu yang satu ini, coba berkaca pada diri sendiri dulu ya fams. Kalau dirasa punya masalah dengan kolesterol, sebaiknya, wah, you got to stay away dari rawan genit yang satu ini ya. Apalagi fams, banyak yang bilang seporsi aja, waduh gak bakal cukup. Waduh piung, bahaya ini. Ini dia nih, jawarannya. Nasi liwet ini sebenarnya bukan berasal dari kaum bangsawan atau keraton, tapi dibuat oleh masyarakat biasa yang tinggal di Kabupaten Sukoharjo. Zaman dulu mereka meletakkan menu makanannya di dalam rantang sebagai bentuk usaha berhemat. Masyarakat Indonesia yang mayoritas berprofesi sebagai petani harus melewati jalan yang jauh untuk dapat sampai ke kebunnya. Makanya, nasi liwet dibawa sebagai bekal dan disimpan menggunakan rantang yang tertutup rapat. Tujuannya sih, biar nasi ini tetap hangat dan lezat saat dimakan. Nah, baru deh, tahun 1934, nasi liwet ini mulai dikenal dan dikonsumsi oleh keluarga bangsawan. Yang bikin nasi liwet spesial karena set menu khas Jawa ini tidak terkontaminasi sama sekali dengan budaya manapun.
Nah, meskipun disajikan menggunakan piring, harus ada daun pisang ini, fams. Daun pisang ini dipercaya bisa memberikan aroma sedap ketika bersentuhan dengan nasi hangat. Jadi rasanya makin sedap, fams. Untuk rawonnya sendiri, gak kalah menggoda, fams. Salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Indonesia ini, gaungnya udah sampai ke luar negeri dan dikenal dengan nama Black Soup. Bahkan udah berlabel sebagai sup paling enak di Asia Tenggara. Wah, kalau saat penilaian disajikan pakai sum-sum kayak gini, pasti judulnya jadi paling enak sedunia ya. Dari tadi udah banyak banget nih spot yang udah terkenal sejak dulu di Surabaya ya, fams. Kalau yang satu ini kita bahas juga nih yang jadul, tapi masih digemari hingga kini. Tak lain dan tak bukan Rantang, fams. Oh iya, ngomongin tentang Rantang, ternyata wadah yang udah jadul ini masih eksis loh sampai hari ini. Bahkan, ruang pamer yang terletak di Jalan Kalirungkut ini menjual beragam produk enamel dan pecah belah yang paling ramai se-Surabaya dan sekitarnya. Pengunjungnya bukan hanya masyarakat Surabaya aja loh. Gak jarang, warga Madura sampai pelosok Ponorogo sering berkunjung ke tempat ini untuk kulakan atau yang akan mengadakan hajatan. Kalau rame, pasti berhubungan dengan harganya murah dan miring banget. Maklum, barang-barang yang dijual di sini diproduksi sendiri dan jadi tangan pertama gitu, fams. Yang udah susah dicari adalah peralatan yang terbuat dari enamel ini nih, fams. Meskipun cenderung mahal dan berat, produk enamel ini lebih tahan lama dan lebih kuat loh, fams. Jadi nggak perlu sering-sering beli peralatan baru. Peralatan berbahan dasar enamel ini juga non-toxic, alias nggak beracun sama sekali. Sehingga aman untuk berbagai keperluan di dalam rumah. Perusahaan ini jadi salah satu perusahaan terbesar di dunia dalam bidang manufaktur gelas, fams. Pantas saja kalau pabriknya bukan cuma di Indonesia aja, tapi ada juga di Malaysia, Singapura, dan Tiongkok. Wits, tidak lagi hanya sebatas kalangan rumah tangga aja ya, fams. Banyak hotel-hotel menggunakan produk di pabrik ini. Fams, biar nggak bosan putar-putar Surabaya aja nih, kita keliling daerah lainnya juga, kuy. Jawa Timur ini lengkap banget loh, fams. Semua yang kamu butuhin tersedia di provinsi ini kok. Kalau mau suasana yang dingin-dingin nyegerin, bisa geser sedikit nih, fams. Tepatnya geser ke daerah Pacet, Mojokerto. Widih, kayaknya ada pemandian air panas juga nih. Tapi buat yang gak suka keramaian, bisa banget loh cobain glamping yang punya private jacuzzi. Berisi air panas langsung dari sumbernya. Bersebelahan dengan pariwisata air panas Padusan, penginapan ini baru buka Agustus 2021 lalu. Area yang cukup luas membuat penginapan ini ramah anak, fams. Puas mau lari-lari kemana aja tanpa khawatir, fams. Nah, buat sobat seumuranku nih yang bentar-bentar butuh healing, tempat ini bisa bikin kamu lupa loh sama hiruk pikuk perkotaan dan sejuta permasalahannya. Ada belasan villa yang bisa dipesan. Bentuknya emang mengambil konsep dari rumah iglo atau rumah es setengah lingkaran yang berasal dari suku Eskimo. Setiap villa punya halaman dengan kursi santai macam balkon-balkon gitu, fams. Penginapan ini bertipe glamping atau glamorous camping yang didesain cukup instagenik. Sesuai judulnya, beda banget nih sama camping biasa dengan fasilitas seadanya. Di sini kamu bisa menikmati camping mewah dengan fasilitas bak hotel berbintang. Oh iya nih, fams, kalau lagi beruntung, kamu bisa menyaksikan kemegahan puncak Gunung Welirang dan Gunung Penanggungan langsung dari penginapan. So, sebaiknya kesini pas lagi musim kemarau ya. Biar lagi intimate, kamu juga bisa menikmati barbekyuan di depan kamar dengan harga Rp500.000 aja. Klaimnya bisa buat 4 orang, tapi kalau dilihat dari porsinya sih, wah, bisa sampai ber-6 ini mah. Banyak banget, fams. Nah, kalau budget kamu terbatas, nggak perlu khawatir, fams. Di lokasi yang sama, kamu juga bisa camping dengan harga yang jauh lebih ramah di kantong. Cuma menyisihkan 1/5 dari budget glamping. Kamu tetap bisa juga nih dapat fasilitas kompor portable dan segala peralatan masaknya juga, fams. Selain lampu penerangan, kamu tetap bisa dapat listrik. Biar postingan Instagramnya tetap jalan. Hehehe.
Lanjut, kita nikmati nih suasana alam di Jawa Timurnya, fams. Kali ini kita mau nongkrong di hutan, fams. Ahai! Kalau kamu dengar kalimat nongkrong di hutan, pasti dengernya agak-agak creepy gimana gitu kan? Tapi tenang, tempat nongkrong yang satu ini udah dimodifikasi sedemikian rupa biar ramah sama anak perkotaan, fams. Sama-sama terletak di kaki Gunung Arjuno, kedainya terasa sejuk. Meskipun di siang bolong, bukan hanya menyediakan kopi yang jadi sahabatnya anak senja nih, fams. Yang datang ke sini malah ngincer makanannya, yang dibuat dengan dapur terbuka alias open kitchen. Atau masaknya bisa kita saksikan live. Kompor dan peralatan yang canggih bakal kalah nih sama alat masak tradisional macam kayak gini. Gak perlu diraguin lagi nih, fams. Rasa yang dihasilkan, bikin kelepek-kelepek deh. Nah, biar gak ada makanan yang terbuang sia-sia, pengelola bikin layaknya prasmanan gitu, fams. Secara nggak langsung, pengunjung harus bertanggung jawab akan menu makanan yang diambilnya. Banyak yang pilih menu hemat, fams. Dengan 13.000 aja, kamu bisa mengambil menu nasi, sayur, dan ikan asin sepuasnya. Pilihan lauk seperti ayam, ikan, dan telur dadar dengan biaya tambahan yang cukup terjangkau. Enakin aja, fams. Konsep outdoornya emang bikin kamu betah berlama-lama, sembari berbincang maupun menyantap makanan. Fams, mereka juga punya minuman rempah yang bisa dipesan nih, fams. Yang ini namanya wedang cempaka, fams. Selain kapulaga yang menghangatkan sanubari, ada serai yang digeprek. Biar warnanya lebih cakep, ada tambahan rendaman bunga telang juga nih, fams. Nah, buat kamu yang suka manis, ada pilihan wedang monjadu, alias kepanjangan dari lemon jahe madu. Dalam bahasa Jawa, wedang ini berarti minuman yang diseduh, fams, karena menggunakan rempah-rempah. Wedang biasanya disajikan saat cuaca dingin. Kedai di kawasan hutan cempaka ini dikelola oleh yayasan yang bergerak dalam pelestarian lingkungan sekitar. Jadi, mereka nggak cuma memanfaatkan lokasinya buat kesenangan pengunjung aja. Tapi secara berkala, mereka menuju ke kawasan hutan yang rusak dan gundul untuk menanam pohon dan menyuburkannya kembali. Kebanyakan sih, lokasinya berada di tengah hutan, fams. Jadi, kalau mau ikut berpartisipasi, harus punya stamina dan fisik yang oke ya. Sementara, ada 30 hektar hutan yang sedang diawasi, fams. Tanaman yang dipilih biasanya berupa pohon cendana, sukun, sampai terem besi. Selain bermanfaat untuk menghasilkan oksigen, pohon-pohon ini juga bisa mencegah erosi saat musim hujan. Oh iya, fams, kalau mau main air yang memicu adrenalin di Jawa Timur, ada nih referensi joy nih buat kamu nih, fams. Lokasi tepatnya di wilayah Malang, namanya Hawaii Water Park. Di sini terdapat berbagai wahana kelas dunia dengan konsep The Wildest Water Park in Indonesia. Wahana yang menjadi idola di sini yaitu Waikiki Beach atau kolam tsunami. Tapi tenang aja, fams, keselamatannya pasti terjamin karena ada banyak lifeguard yang akan menjaga saat wahana tsunami dimulai. Wahana kolam ini hanya beroperasi di jam-jam tertentu. Kalau udah di area kolam, kamu harus siap-siap nih merasakan diterjang gelombang yang cukup deras. Bahkan ada tingkatan levelnya nih, fams. Level 1 masih gelombang awal, ibaratnya ya perkenalan lah ya. Gelombang kedua mulai deh berasa seperti ombak. Kalau udah ada suara sirine, wah tandanya gelombang akan datang nih, fams. Dalam waktu sekejap, posisi kita pasti langsung tergeser. Tapi makin menjauh dari sumbernya, malah gelombangnya akan semakin besar. Karena itu, orang-orang yang ada di tepi kolam ini juga gampang terhempas, fams. Pokoknya, selama berada di kolam tsunami, gak boleh panik ya, fams. Tinggal ikuti aja instruksinya. Lanjut ke wahana lainnya, yaitu jet coaster. Wahana ini menjadi salah satu yang terpanjang di Asia. Seluncuran air ini punya ketinggian 20 meter dengan panjang lintasan 225 meter. Permainan ini bisa dilakukan oleh 2 orang dengan maksimal berat 180 kg. Wah, saya masih bisa nih, fams. Saat meluncur, dijamin kamu nggak bakal teriak sekali aja, tapi berkali-kali, fams. Lintasan berputar dengan lorong di berbagai tikungan, serta lintasan menanjak, bikin stres kamu langsung hilang, fams, dengan teriakan yang lepas. Kalau yang satu ini namanya Ecolude Slide, yaitu wahana seluncuran dengan ketinggian 15 meter dan panjang 100 meter. Untuk bermain di wahana ini, harus menggunakan papan seluncur.
Meluncurnya juga dengan posisi kayak Superman gitu, fams. Dijamin seru deh pokoknya. Nah, kalau udah puas teriak-teriak, kita santai dulu nih di kolam Lazy River. Kalau ini sih, fams, cukup mengapung di atas ban dengan mengikuti arus yang pelan. Kalau masih kurang santai juga, cukup main aja nih di kolam biasa nih, fams. Ya, namanya juga liburan keluarga, ya nggak, fams? Jadi, semuanya harus happy. Gimana jalan-jalan seputar Surabayanya, fams? Unik kan yang ada di sana? Paslah untuk menikmati weekend kamu yang sebentar lagi datang. Ada wisata kekiniannya yang jadul-jadul juga nggak mau ketinggalan. Semuanya menyimpan cerita dan tampilan menarik untuk dikunjungi. Sip deh, Joy pamit dulu ya. Sampai jumpa besok di Ragam Indonesia. Indonesia mendunia. Oh my wow!